Selamat pagi, malam, ataupun sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Cecilia Setiawansi dengan NIM 22S10070, Prodi Psikologi kelas 01, Religion 05. Sebelum kita memulai video reaction kali ini, saya ingin memulainya dengan berdoa. Berdoa saya pimpin secara Katolik, bagi teman-teman yang beragama lain harap mengikuti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, dunia dengan segala isinya adalah milik-Mu. Dengan indah, Engkau dapat mengaturnya agar dapat digunakan. Demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, aku bersyukur kepadamu karena keluargaku Kau anugerahi kesejahteraan yang cukup. Sandang, pangan, dan papan tersedia, mencukupi hari ini dan hari-hari yang mendatang. Di tengah kesejahteraan yang kami nikmati ini, aku sadar bahwa semua tetap adalah milik-Mu. Sebagai orang yang mengimani cinta kasih-Mu, aku yakin harta benda adalah karunia tangan kasih-Mu. Terulur kepada kami, melimpahkan semua yang kami perlukan untuk kebahagiaan kami. Ya Bapa, kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar hati kami terbuka bagi sesama dan tangan kami ringan menolong yang berkekurangan. Kami tidak ingin terbelenggu oleh harta benda seperti para pengabdi Mamon. Sebaliknya, dengan bertambahnya kesejahteraan, buatlah kami semakin setia mengimani-Mu. Yesus Kristus adalah teladan bagi kami, walau Ia kaya, Ia rela menjadi miskin demi keselamatan kami. Dialah guru, nabi, dan pembimbing kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya ingin membuat reaction tentang ringkasan jurnal yang Pak Greg berikan di MKU. Di Swedia, pada umumnya, angka kesehatan mental cukup memprihatinkan. Ada 7% warga Swedia dari umur 17 tahun sampai 80 tahun terkena gangguan mental atau kecemasan yang sangat akut, seperti contohnya stres dan depresi. Pemerintah Swedia memiliki target kesehatan mental agar warganya sejahtera dan sehat secara fisik maupun secara psikologis. Ada 4 faktor penentu kebahagiaan. Faktor yang pertama ada faktor sosioekonomi. Contohnya seperti asumsi kita, kalau orang itu ekonominya sejahtera, maka hidupnya akan sejahtera ataupun bahagianya akan di taraf yang tinggi. Yang kedua ada faktor budaya. Contoh lagi ada asumsi orang yang berpendidikan tinggi, maka orang tersebut semakin bahagia karena mencari pekerjaannya tidak susah. Atau sebaliknya, orang yang berpendidikan rendah memiliki akibat mencari pekerjaan susah dan kebahagiaannya menjadi taraf yang rendah. Yang ketiga, faktor lingkungan. Apabila lingkungan kotor, maka akan menjadikan kebahagiaan orang semakin rendah dan malah menjadikan orang tersebut emosional karena melihat tempat tersebut kotor. Yang keempat ada faktor sosial. Seperti yang dicontoh adalah pemerintah Swedia memiliki target kesehatan mental agar warganya sejahtera secara sehat fisik maupun mental. Yang kedua, saya ingin menjawab apakah saya setuju atau tidak setuju. Menurut saya setuju karena di agama saya, manusia pantas untuk bahagia tanpa halangan apapun. Dalam hal ini, saya mengambil kitab suci Mazmur 119 ayat 2 yang berbunyi, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya yang mencari Dia dengan segenap hati. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa bahagia dia bisa didapat jika mencari Allah terlebih dahulu. Karena itu, jika ingin mencari kebahagiaan yang sejati, maka cari Allah terlebih dahulu. Lebih banyaklah dekatkan diri kepada Allah melalui cara yang berdoa dengan benar dan mengucap syukur kepada Allah. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih.